Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Jadi kali ini aku mau ngebahas masih tentang sulam alis ya teman-teman. Jadi yang mau belajar bareng sama aku, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya, oke? Jadi aku mau ngebahas kenapa sulam alis itu masih terasa sakit dan terkadang juga mengeluarkan darah, seperti itu ya teman-teman. Yang pertama mau aku bahas itu kenapa bisa mengeluarkan darah ya teman-teman. Jadi secara logika ya teman-teman, jadi kalau kulit itu sudah tergores ya pasti saja akan mengeluarkan cairan gitu. Jadi sekarang catatannya itu dari darahnya itu sendiri ya. Jadi kalau masih kayak keluar sel darah putih atau hanya sampai sel darah pink saja seperti itu masih oke lah ya, maksudnya masih dalam batas wajar gitu. Dan tergantung dari teknik juga. Kalau misalkan kayak sulam alis dengan teknik manual ataupun microblading, itu pasti bakal mengeluarkan darah. Darahnya akan lebih banyak dari teknik microshading gitu, karena dia dalam tekniknya pun dia menggores gitu ya teman-teman, menggunakan microblade ya. Jadi makanya namanya tekniknya microblading. Jadi digores seperti itu pasti bakalan mengeluarkan darah yang lebih banyak ketimbang teknik mesin yang menggunakan jarum kayak 1P atau 3P seperti itu ya. Itu untuk sulam alis yang masih mengeluarkan darah gitu. Terus yang lainnya juga kenapa sulam alis itu bisa keluar darah, karena customernya juga terkadang tegang ya teman-teman. Kalau customernya tegang itu ototnya itu dia mengkerut, otomatis cairan itu bakalan keluar lebih banyak ya teman-teman. Dan kenapa sulam alis itu masih masih terasa sakit ya teman-teman. Jadi yang pertama itu karena teknik ya teman-teman pastinya. Jadi terkadang untuk pemula kita masih kadang masih belum bisa kontrol ya teman-teman. Jadi untuk teknik kedalaman jarum, kadang tangannya kita lepas kontrol, jarumnya terlalu dalam masuk ke customer, dan otomatis pasti bakal terasa sakit ya teman-teman. Jadi bener-bener harus konsisten. Jadi tangannya kita itu untuk mengontrol kedalaman jarum itu sendiri gitu. Jadi biar nggak lepas kontrol, jadi jarumnya terlalu dalam masuk ke kulit customer gitu. Itu penyebab pertama kenapa sulam itu bisa sakit ya. Terus untuk yang kedua itu dari customernya sendiri. Jadi sama kayak kita misalkan mau suntik atau apa, jadi intinya kita harus relax gitu. Jadi customernya harus relax. Kalau misalkan customernya tegang, itu pasti bakal terasa agak sedikit lebih sakit. Dalam catatan sakitnya bukan sakit yang sakit banget nggak tertahankan gitu. Jadi kayak sensasi perih seperti itu ya, kayak sensasi luka yang kena kadang luka pun kalau kena air terasa perih ya teman-teman. Jadi bakalan seperti itu dia rasanya, ada sensasi kayak perih kayak gitu ya. Terus juga faktor yang lainnya itu karena kulit dari customernya itu sedikit lebih tipis ya teman-teman. Terkadang customer yang udah sedikit agak berumur itu pasti kulitnya akan sedikit lebih tipis ya. Jadi apalagi di area tulang seperti ini pasti bakalan sedikit lebih tipis. Jadi akan terasa jarum itu dia nyentuh tulang gitu. Makanya terkadang kalau customernya sedikit lebih berumur bakalan agak sedikit lebih terasa sakitnya seperti itu. Oke. Dan yang terakhir, kenapa sulam itu bisa sakit itu karena kemungkinan juga karena pengaplikasian anestesinya terlalu tipis ya teman-teman. Jadi usahain kalian jangan pelit-pelit produk juga. Jadi anestesinya dioles agak sedikit lebih tebal, menutupi bingkai alis. Keluar dari bingkai alis pun
nggak apa-apa ya untuk anestesinya. Jadi diaplikasikan lebih tebal dan kalian lapisi dengan plastik wrap gitu. Jadi jangan sampai kalian tunggu anestesinya dengan telanjang kayak gitu. Jadi benar-benar harus ditutup biar efek dari anestesinya itu tidak menguap seperti itu. Oke. Dan untuk untuk merek anestesi yang bagus itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Kadang aku juga pakai hanya pakai TKTX aja itu udah cukup gitu. Dan kadang juga bantu dengan anestesi cair yang nanometer ya. Jadi yang ada yang 1 menit tunggunya, ada yang 2 menit juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ada budget lebih, kalian bisa coba yang sedikit agak lebih mahal, itu yang Forte Pro. Itu juga dia mengklaim produknya itu lebih strong ya dari dari anestesi yang lain, dan harganya agak sedikit lebih mahal dari yang merek TKTX gitu. Jadi untuk TKTX juga ya teman-teman, dia ada tingkatannya, kayak ada yang 38%, 39%, 40% gitu. Jadi dia ada banyak perbedaan ya teman-teman. Jadi untuk yang fast 6 kayak dia yang 38% atau 39, itu dia kandungan lidocaine sama prilocaine-nya itu dia sama ya, 5% teman-teman. Jadi itu nunggunya sekitar 25 menit sampai 30 menit gitu. Jadi ada yang TKTX dia yang deep 6 ya, itu kandungan lidocaine-nya dia 5% dan prilocaine-nya dia 7% gitu. Jadi kita nunggunya agak sedikit lebih lama. Kayak misalkan 30 sampai 40 menit lah ya. 45 menit pun ditunggu biar dia efek anestesinya itu menyerap maksimal ke kulit kita gitu. Jadi itu dia sih teman-teman yang mau aku bahas. Mungkin kalau ada yang kalian tanyain atau kalian mau request aku bahas apa, silahkan tinggalkan komen. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, aku mohon subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu tahu kalau aku ada upload video baru. Oke ya? Jadi itu saja. Thank you for watching dan bye-bye. See you for next video.